Mengapa menara miring Pisa yang dibangun 800 tahun lalu tidak roboh? Saat dibangun, pekerja menggali lubang sedalam 3 meter di tanah. Namun, karena fondasi tanah sebagian besar terdiri dari tanah liat dan batu pasir basah, insinyur menggunakan banyak pilar marmer sebagai penyangga bangunan. Ketika pembangunan mencapai lantai 3, Italia berperang dengan negara tetangga, sehingga konstruksi dihentikan. Selama masa terbengkalai, menara perlahan-lahan tenggelam karena gravitasi dan akhirnya menjadi stabil. 10 tahun kemudian, pembangunan dilanjutkan. Karena menara sudah miring, insinyur menyesuaikan konstruksi dengan membangun ke arah berlawanan untuk menjaga keseimbangan. Namun, ketika pembangunan mencapai lantai 7, perang kembali terjadi, sehingga konstruksi terhenti lagi. Hingga tahun 1360, lantai ke-7 baru mulai dibangun. Untuk menjaga keseimbangan, pekerja membangun 5 anak tangga di sisi utara dan 6 anak tangga di sisi selatan. Meski sudah dilakukan upaya, saat menara selesai dibangun, kemiringannya tetap mencapai 1,5 derajat. Pada tahun 1934, kemiringan menara mencapai 4,5 derajat. Untuk memperbaikinya, insinyur menggali lubang besar di salah satu sisi menara dan memasang perancah. Mereka kemudian mengebor 3 lubang di fondasi dan memasukkan wadah kayu berbentuk persegi yang diisi beton. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Alih-alih mengurangi kemiringan, beton seberat 90 ton justru membuat menara semakin miring sebesar 0,5 derajat. Pada tahun 1990, kemiringan mencapai 5 derajat dan menara terancam roboh. Akibatnya, menara ditutup untuk umum dan loncengnya dilepas. Untuk mencegah kemiringan semakin parah, insinyur menuangkan beton di sekitar menara dan menempatkan sekitar 60 ton balok timah di sisi miring menara. Cara ini sedikit mengurangi kemiringan, tetapi mengurangi estetika menara. Untuk mengatasi hal ini, insinyur menggali beberapa terowongan sedalam 40 meter di satu sisi menara. Mereka menghubungkan fondasi dengan dasar terowongan menggunakan kabel baja. Selanjutnya, pekerja memasukkan banyak pipa ke dalam tanah dan menggunakan nitrogen cair untuk membekukan fondasi. Namun, pembekuan menyebabkan lapisan es terbentuk antara menara dan tanah, sehingga tanah mengembang dan kemiringan menara justru bertambah. Bagaimana cara mengatasinya? Insinyur akhirnya menambahkan 30 ton balok timah lagi untuk menyeimbangkan menara. Setelah melakukan banyak perhitungan, mereka menemukan solusi akhir, yaitu menggali tanah di bawah menara menggunakan bor, agar menara perlahan-lahan miring kembali ke arah sebaliknya. Untuk memastikan metode ini berhasil, mereka membangun replika fondasi menara di dekatnya dan menguji metode penggalian tersebut. Setelah berhasil, mereka mulai menerapkannya pada menara Pisa. Pekerja mengebor tanah dengan hati-hati dan memasang banyak kabel baja di menara untuk menjaga kestabilan. Mereka menggali hingga mencapai 1 meter dari fondasi, lalu menara mulai kembali ke posisi yang lebih aman. Setelah beberapa bulan pengerjaan, sekitar 380.000 meter kubik atau 70 ton tanah berhasil digali. Akhirnya, kemiringan menara kembali ke batas aman. Sebenarnya, insinyur bisa saja meluruskan menara sepenuhnya. Namun, karena menara ini adalah objek wisata, mereka memilih untuk mempertahankan sedikit kemiringannya.